Aduh, ibu. Ya ampun, kok ibu ada di luar kamar sih? Kan ibu masih sakit. Saya antar ke kamar ya, Bu ya. Enggak, saya harus pergi. Bu, jangan. Apa sih, saya harus pergi sekarang? Bu, ibu kalau nanti pergi, kalau pingsan gimana? Ini kenapa ini bisa sama kamu? Esti tadi nemuin di celananya Mas Langit, Bu. Dan ini mau Esti balikin. Gak usah, biar saya aja yang kembalikan. Iya. Udah, kamu sekarang balik kerja. Udah Esti tinggal ya, Bu. Sana. Kenapa Langit gak lihat nemtek ini? Padahal aku udah masukkan ke sakunya. Biar dia temukan jawaban untuk ingatan yang hilang. Langit, kenapa kamu tega memenjarakan Renata? Gadis baik yang sudah menolong kamu, Langit. Kalau Langit gak mau menolong Renata, aku yang harus menolong Renata. Aku yang harus melindungi dia. Aku yang harus mengeluarkan Renata dari penjara. Berhenti, Yasmin! Kamu mau melawan suamimu karena Renata? Kalau kamu nggak mau bantuin aku untuk bebaskan Renata, aku akan membebaskan Renata dengan diriku sendiri, Mas. Berhenti, Yasmin! Diam di situ! Ma, Mama mau kemana? Kalau kamu nggak mau melindungi Renata, biar Mama yang melindungi dia. Ma, Mama, Ma, Yasmin, Bawa ke kamar. ayo Pak. Ini kenapa sih nih handphone? Dari tadi loh ini di charge, tapi nggak nyala-nyala. Gawat nih kalau sampai rusak nih handphone, nggak bisa nih. Mi, kok Mami gak keluar kamar sih tadi? Mami ketinggalan kejadian seru kan barusan di bawah. Mami tau gak? Tante Yasmin sampai pingsan Mi di bawah. Kejadian di rumah ini tuh nggak penting, Revan. Nggak ada yang penting selain nih yang ada di sini. Tapi ini kenapa handphone Mami tuh nggak mau nyala? Emangnya ada apa sih Mi? Nungguin telepon dari siapa sih? Bukan nungguin telepon, tapi di handphone Mami ini kunci kartu asesi nenek tua itu ada di sini. Mami tinggal kasih bukti semuanya. Tapi ini nggak nyala-nyala, udah Mami cas dari tadi. Coba deh, coba kamu lihat deh. Kamu cek, coba. Harusnya kan hidup dong. Iya. Coba dong, kamu lihat dong. Kayaknya rusak nih Mi. Orang gak mau nyala.
Rusak gimana sih? Kamu cek lagi, biasanya anak seusia kamu tuh bisa loh ngotak-ngatik handphone. Aku mana bisa benerin handphone nih. Orang aku bukan teknisi. Oh my god, Revan, udah move. Sini. Wah, kamu tuh ya, mau ngecek handphone aja nggak becus. Kenapa Mama begitu mengkhawatirkan Renata? Sedekat apa Mama sama Renata? Kenapa aku masih tidak bisa mengingat tentang kenanganku bersama Renata? Dava, Yasmin ini gimana? Pingsan? Kamu panggil dokter atau bawa ke rumah sakit? Iya, Bu. Dokternya udah on the way ke sini. Renata nggak bersalah. Dia nggak bersalah. Ini kayaknya Mama demam tinggi, Pak. Langit, ini semua karena gadis yang bernama Renata itu. Dia udah bikin kacau keluarga kita. Si Pak. Masuk. Ayo dok. Pak, Esti bawa dokternya. Silakan, Dok. Ya Pak. Silakan dok. Iya. Misi Pak. Saya izin periksa ya. Langit, Nenek mau bicara penting sama kamu. Di luar ya. Mama kamu itu nggak berhenti mikirin Renata. Mama kamu berniat mau nolongin Renata keluar dari penjara. Iya, aku tahu, Nek. Terus, maksud Nenek apa? Ya, Nenek sih sebenarnya nggak mau ikut-ikutan kayak mama kamu. Tapi kesehatan mama kamu itu lebih penting. Nah, biar mama kamu tenang, kamu bebasin Renata. Kamu tolongin. Ya, begitu deh. Mama kamu tuh dari dulu gak pernah bisa lihat orang menderita atau susah. Bawaannya tuh mau nolongin. Jadi Nenek minta tolong sama kamu ya. Tolong bebasin Renata dari penjara. Kamu cabut ya tuntutan ke Renatanya. Saya udah kasih ibu obat tidur.
agar Ibu Yasmin bisa tenang. Tapi dampaknya hanya sementara. Apa sakit mama saya parah, Dok? Jangan khawatir. Ibu hanya mengalami sedikit goncangan jiwa yang mengganggu pikirannya. Saya akan buatkan resep. Yang terpenting, kita harus mengetahui apa yang menyebabkan ibu stres. Kita selesaikan masalahnya, dan itu adalah obat yang terbaik bagi ibu. Makasih ya, Dok. Sama-sama. Saya permisi. Mari saya antar. Mama harus sehat ya, Ma. Mama nggak boleh stres. Mama jangan mikir yang terlalu berat-berat dulu. Biar cepat sembuh. Kamu kenapa terlalu baik, Yasmin? Mikirin anak orang sampai stres seperti ini. Ibu tahu kamu itu peduli sama Renata. Tapi jangan sampai kamu nyiksa diri seperti ini dong. Mama jangan khawatir ya. Demi kesembuhan Mama, apapun akan langit lakukan. Renata. Dia masuk dulu. Mbak Renata, apa yang dilakukan dua tahanan tadi sama kamu? Mereka nggak salah, Bu. Saya jatuh sendiri. Saya terpeleset. Tapi saya lihat sendiri tadi, kamu mau... Mbak Renata, sebaiknya kamu jujur ya. Ini kamu ada luka. Ini sepertinya luka tusukan. Mbak Renata, katakan saja, jangan takut ya. Mereka nggak salah, Bu. Renata. Mama tenang ya. Mama itu baru bangun. Jadi, please Mama tenangin diri dulu. Oke? Bisa, Langit. Mama mimpi buruk tentang Renata. Ada yang mau sakitin dia, Langit. Enggak, Ma. Itu cuma mimpi. Mama lagi sakit. Jadi lebih baik sekarang Mama lanjutin istirahatnya. Enggak, Langit. Mama harus tolong dia. Mama harus bebasin dia dari penjara, Langit. Dia butuh Mama. Oke. Urusan Renata aku yang akan tangani. Betul, sayang. Betul kamu mau bantu Renata. Kamu bebasin dia dari penjara. Iya, Ma. Langit akan keluarin Renata dari penjara. Tapi Mama harus janji. Sekarang Mama harus banyakin istirahat. Jangan lupa makan, minum obat. Biar Mama bisa kembali sehat. Oke? Kamu janji ya? Iya, aku janji. Ya udah sekarang Mama istirahat lagi ya. Mama tenang ya. Jangan mikirin Renata dulu. Serahin aja semuanya sama Langit.
Ya udah, lanjutin tidurnya, Ma. Luna jangan sampai tahu kalau aku mau bebasin Renata dari penjara. Bisa ribet nanti. Luna benci banget sama Renata. Sedangkan Mama kelihatan sayang banget sama Renata. Aku nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi yang pasti aku nggak mau ada keributan. Aku nggak mau nyakitin Luna. Apalagi Mama. Renata. Kenapa aku seperti nggak asing sama Nentek ini? Seperti ada sesuatu dengan Nentek ini. Tapi apa? Kenapa aku nggak bisa mengingatnya? Au! Renata, syukurlah kamu sudah sadar. Untung kamu cepat ditolong. Kalau enggak, nyawa kamu bisa melayang karena serangan 2 perempuan di sel tahanan kamu. Selain Luna, sepertinya nggak ada lagi orang yang ingin melenyapkan nyawa aku. Orang-orang dalam sel itu pasti orang yang disuruh Luna. Kamu nanti buat laporan ya atas kasus penyerangan terhadap kamu, biar jelas apa motif pelaku dan hukuman apa yang harus mereka terima. Enggak, Bu. Saya nggak akan bikin laporan. Kenapa begitu? Ini percobaan pembunuhan loh. Mereka hanya orang suruhan Luna. Dibayar buat aku. Kalau mereka dihukum berat, ibu mereka pasti sedih. Sama seperti ibu aku yang pasti juga sedih kalau aku di penjara. Kenapa nggak mau bikin laporan? Ada yang mengancam kamu? Enggak, Dok. Nggak ada yang mengancam saya. Ini kesalahan saya. Mereka nggak salah.